Halo, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mona Lisa Tamba, mahasiswi di Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester pertama, kelas D, dengan nomor pokok mahasiswa 200910140. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Revlina Sinaga MPD. Baiklah, materi yang akan saya bawakan pada saat ini adalah tentang perkembangan kognitif pada anak. Kognitif berasal dari kata cognition, yang artinya pengertian dan mengerti. Menurut Jean Piaget, kognitif sama artinya juga dengan intelijensi atau kecerdasan, yaitu seluruh kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif, termasuk menganalisis, mensintetis, mengevaluasi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Adapun tujuan pengetahuan kognitif adalah mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat menentukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika matematikanya, dan pengetahuan akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan memilah-milah, mengelompokkan, serta mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir lebih teliti. Adapun tahapan-tahapan perkembangan pada kognitif anak adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, kematangan. Kematangan memiliki peranan penting dalam perkembangan intelektual. Akan tetapi, faktor ini saja tidak mampu menjelaskan segala sesuatu tentang perkembangan intelektual. Yang kedua, pengalaman fisik atau lingkungan. Pengalaman dengan realitas fisik merupakan dasar perkembangan struktur kognitif. Piaget membagi 2 bentuk pengalaman, yaitu yang pertama pengalaman fisis dan yang kedua pengalaman logika matematis. Pengalaman fisis mencakup pada objek, kemudian membuat abstraksi dari objek tersebut. Dan pengalaman logika matematis adalah pengalaman di mana diabstraksikannya bukan dari objek, melainkan dari akibat tindakan terhadap objek atau abstraksi reflektif. Yang ketiga, transmisi sosial. Ungkapan transmisi sosial digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola berpikir anak, penjelasan orang tua, informasi dari buku-buku, pelajaran yang diberikan guru, diskusi anak dengan temannya menurut sebuah contoh, merupakan bentuk-bentuk dari transmisi sosial. Yang keempat, equilibrium. Piaget mengemukakan bahwa dalam diri individu terhadap proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan faktor-faktor yang dikemukakan di atas, yaitu hereditas, kematangan internal, pengalaman, dan transmisi sosial. Alasan yang memperkuat adanya equilibrium apabila seseorang secara aktif berinteraksi dengan lingkungan. Sebagai akibat dari interaksi itu, anak-anak berhadapan dengan gangguan atau kontradiksi, yaitu apabila situasi pada pola penalaran yang lama tidak dapat menanggapi stimulus. Jean Piaget juga mengemukakan ada 4 tahapan perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis. Yang pertama, tahap sensorik motorik terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasi yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasi formal yang terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Selanjutnya tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Definisi anak berkebutuhan khusus. Anak yang tergolong luar biasa atau berkebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik, dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi 2 atau lebih dari hal-hal di atas. Sejauh ini memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah,
metode belajar atau pelayanan terkait lainnya yang diajukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitas secara maksimal. Jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfusi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Yang kedua, anak lambat belajar atau slow learner. Pengertian anak lambat belajar adalah anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental atau fungsi intelektual di bawah teman-teman seusianya, disertai kemampuan atau kekurang mampuan untuk belajar dan untuk menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Karakteristik anak yang lambat belajar. Yang pertama, rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6. Yang kedua, dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-teman seusianya. Yang ketiga, daya tanggap terhadap pelajaran lambat. Yang keempat, pernah tidak naik kelas. Selanjutnya, bimbingan terhadap siswa yang lambat belajar. Yang pertama, bimbingan bagi anak dengan masalah konsentrasi. Bisa dengan cara mengubahnya cara mengajar dan jumlah materi yang akan diajarkan. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan siswa. Yang ketiga, membimbing siswa lebih dekat dengan proses pengajaran. Dan yang keempat, memberikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang. Yang kelima, keutamaan ketekunan perhatian daripada kecepatan penyelesaian tugas. Ketujuh, ajarkan. Yang keenam, mengajarkan self-monitoring of attention. Bimbingan bagi anak dengan masalah daya ingat. Yang pertama, mengajarkan menggunakan highlighting atau menggarisbawahi dengan penanda. Yang kedua, memperbolehkan menggunakan alat bantu memori atau memory aid. Yang ketiga, biarkan siswa yang mengalami masalah kesulitan mengingat untuk mengambil tahapan yang lebih kecil dalam pengajaran. Yang keempat, ajarkan siswa untuk mengulang dan mengingat, misalnya dengan memberikan tes langsung setelah pelajaran disampaikan. Adapun bimbingan bagi anak dengan masalah kognisi. Yang pertama, dengan cara memberikan materi yang dipelajari dalam konteks high meaning. Yang kedua, menunda ujian akhir dan penilaian. Yang ketiga, tempatkan siswa dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal. Selanjutnya, bimbingan bagi anak dengan masalah sosial dan emosional. Yang pertama, buatlah sistem penghargaan kelas yang dapat diterima dan dapat diakses. Yang kedua, memberikan kesadaran tentang diri orang lain. Yang ketiga, mengajarkan sikap positif. Dan yang keempat, meminta bantuan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.